Ada sebuah renungan yang muncul di dalam pikiran. Pernahkah teman-teman memperhatikan kenapa handphone yang kita punya itu bisa merekam atau memfoto sebuah objek lalu menyimpannya di dalam handphone tersebut? Atau kenapa handphone kita yang kita punya misalnya bisa membersihkan data-data yang tidak relevan atau yang sudah tidak dipakai lagi dan menghapusnya, dan juga menyimpan banyak file-file di dalam HP tersebut? Jawabannya adalah mungkin kita tahu juga bahwa di dalam HP kita ada yang dinamakan fitur. Setiap handphone punya fiturnya masing-masing. Ada yang bisa buat ngerekam, bikin video, memotret foto, menghapus file, menganalisa data, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan jiwa kita juga. Ketika di handphone kita ada yang dinamakan dengan memori misalnya, berarti memori adalah fitur yang ada di handphone tersebut. Sama halnya dengan apa yang ada dalam jiwa kita. Di video berikut sebelumnya kita sudah bahas tentang bahwa tubuh kita punya fitur. Tubuh kita punya fitur. Yaitu apa? 5 panca indera, ya kan? Penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap, itu semua fitur untuk mengolah data ke dalam diri kita. Jiwa kita juga sama, dia ada fitur-fiturnya gitu. Apa aja fitur atau konten ataupun perangkat yang ada di jiwa kita itu? Yang pertama adalah imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi secara sederhana adalah apa yang kita imajinasikan gitu. Kalau kita misalnya melihat seseorang yang kita sukai, muncul imajinasinya. Kalau kita memimpikan sesuatu atau barang tertentu yang kita pengen, muncul imajinasinya. Kalau kita memikirkan sesuatu atau seseorang atau keadaan, maka muncul imajinasinya. Di mana muncul imajinasinya? Di dalam diri kita. Di bagian mana di dalam diri kita? Di dalam jiwa kita. Oke, jadi itu imajinasi. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena tentu saja banyak dari kita yang juga tidak dengan sebaik-baiknya menggunakan imajinasi ini. Dan imajinasi ini adalah produk dari pemberian Tuhan. Tuhan udah chief in kan, Tuhan sudah masukkan ke dalam diri kita itu kemampuan untuk berimajinasi. Kita juga banyak mendengar orang-orang bisa sukses gara-gara imajinasinya. Contoh misalnya, siapa yang menciptakan film Harry Potter? Ya itu, J.K. Rowling kan, jalan ceritanya itu kan penuh dengan imajinasi. Di dalam hidup kita ini banyak banget hal-hal yang bisa dibentuk dari imajinasi. Seorang arsitektur, dia sebelum bikin rumah, dia gambar dulu di dalam pikirannya. Kita juga begitu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita biasanya imajinasikan dulu di dalam diri kita kan. Karena imajinasi biasanya mendahului realitas. Apa maksudnya? Sebelum sesuatu terjadi, sudah ada imajinasi terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya contoh, meja ini, laptop ini kan hasil imajinasi dari yang membuatnya. Apalagi rumah, gedung, handphone, laptop, atau apapun itu semua berawal dari imajinasi. So, imajinasi adalah sebuah kekuatan untuk mencipta. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa imajinasi manusia adalah co-creator dari Tuhan yang mengejawantahkan apa yang ingin diciptakan Tuhan di dalam hidup ini lewat imajinasi manusia. Tapi sebelum kita ke sana, kita mundur sedikit dulu. Kita coba melihat sejauh mana kita menggunakan daya imajinasi kita yang itu ada di dalam jiwa kita dan bagaimana itu memiliki efek kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena kita hidup di lingkungan yang biasanya bukan sesuatu yang kita kehendaki, karena itu adalah warisan dari lingkungan kita, maka imajinasi kita juga diajarin bagaimana cara merespon sesuatu gitu.
Dan seringkali imajinasi kita lebih cenderung memikirkan hal-hal yang sifatnya terburuk atau kemungkinan terburuk. Ya, contoh misalnya kalau kita mau jalan ke sebuah tempat, kita akan bilang, gimana kalau hujan ya? Gitu. Kalau kita misalnya membangun sebuah hubungan, gimana kalau misalnya putus? Gitu. Kalau kita mau usaha, gimana kalau ternyata gagal? Gitu. Kalau kita mau apa lagi? Mau melamar pekerjaan, gimana kalau ditolak? Jadi biasanya nih, ini karena habit kita berimajinasi ya gitu. Biasanya suka atau cenderung lebih memikirkan situasi yang buruk terlebih dahulu gitu. Tapi parahnya atau sayangnya adalah lagi-lagi imajinasi mendahului realitas. Sebelum kejadian sudah ada di imajinasi duluan. Jadi kalau kita terbiasa memikirkan hal yang buruk, kemungkinan besar hal buruk itu akan terjadi. Makanya dalam agama dilarang untuk suuzon. Dilarang berburuk sangka. Ya, kenapa? Karena buruk sangka itu adalah penggunaan imajinasi yang keliru dan tidak tepat. Oke, tapi kan buat hati-hati, buat jaga-jaga boleh dong. Ya boleh, asal jangan berlebihan. Hanya untuk waspadaan aja nggak masalah. Tapi kalau sudah menjadi habit, kita apa-apa berpikir negatif terlebih dahulu, mengimajinasikan sesuatu yang buruknya dulu, maka ditakutkan itulah yang akan menjadi kenyataannya. Ya, karena itu apa perangkat yang digunakan untuk menciptakan realitas hidup kita? Salah satunya adalah menggunakan imajinasi. Ya, jadi kalau kita masih ada nuansa imajinasi yang cenderung ke arah yang buruk, secara otomatis kita sadari lalu ubah. No, aku nggak mau berpikir kayak gitu. Aku nggak mau berimajinasi kayak gitu. No, aku mau imajinasi yang husnuzon tadi ya. Kalau tadi suuzon, sekarang husnuzon. Yang baik-baik aja. Kalau mau jalan, suasananya kayaknya cerah nih. Wah gitu. Kalau mau usaha, pasti nih bakalan berhasil. Pasti nih bekerja. Pasti nih nanti goal nih gitu. Kalau mau melamar pekerjaan, aku bisa masuk ke situ. Kalau mau membangun hubungan, kayak gue bakal bisa sama dia. Itu kan bisa memunculkan energi yang positif. Asalkan tidak berlebihan. Karena kalau dia berburuk sangka, energinya positif. Ketika positif, jadi happy. Ketika happy, jadi ringan, sumringah, seneng. Nah, vibrasi atau perasaan senang itu ditangkap oleh alam semesta sebagai sebuah energi penciptaan. Oh, kamu pengen itu. Oh, kamu inginnya seperti ini. Ya, itu yang baik untuk dilakukan, berimajinasi. Bayangkan apa yang kita pengen, itu sisi positif yang terjadi. Tapi ingat, jangan terlalu banget berpikir positif. Karena kalau sudah terlalu overthinking in positive way, sometimes kita melupakan hal yang negatifnya. Jadi in between gitu. Tapi yang lebih dominan adalah positifnya. Apa cirinya kalau kita terlalu overthinking? Yang tadinya energinya happy, ringan, enjoy, nyaman, tiba-tiba jadi tertekan, jadi ngerasa ada beban, jadi ngerasa berat. Nah itu berarti udah over, udah berlebihan. Ya, contoh misalnya, kayaknya aku kalau sama dia nih, wah pasti nih berhasil nih. Tapi karena saking positifnya, tiba-tiba jadi beban gitu. Nah itu perlu diwaspadai. Nuansa-nuansa dari imajinasi yang muncul yang memberi efek kepada perasaan. So, kalau masih punya imajinasi yang suka memikirkan kemungkinan terburuk, saran saya sih jangan terlalu di-entertain atau jangan login kan gitu. Kedua, imajinasi juga bisa menciptakan kekhawatiran atau kecemasan. Berapa banyak kita cemas dan khawatir gara-gara muncul imajinasi yang negatif? Berapa sering? Ya. Rasa cemas datang, khawatir datang gara-gara tiba-tiba muncul imajinasi gambaran yang negatif. Contoh lagi kalau buat teman-teman yang sedang apa istilahnya
yang sedang membangun hubungan lagi-lagi, suami istri atau relationship yang lain gitu. Kalau rasanya selalu ada imajinasi yang negatif, misalnya dia kok nggak ngangkat telepon ya, kemana ya dia, jangan-jangan dia, wah, nah itu kan tiba-tiba jadi perasaan kita jadi cemas, jadi khawatir, jadi takut. Padahal yang di sana belum tentu seperti yang kita imajinasikan. Padahal yang di sana siapa tahu lagi melakukan aktivitas atau lagi sibuk. Cuma kita nggak tahu. Tapi karena kita nggak bisa mengelola imajinasi kita, akhirnya kita jadi berpikiran negatif. Jadi negative thinking. Parahnya atau kabar buruknya adalah imajinasi mendahului realitas. Kalau kitanya berpikir seperti itu, kemungkinan besar energi ditangkap oleh alam semesta, oleh Tuhan sebagai sang pencipta sebuah kenyataan, akan cenderung menuju ke arah yang kita imajinasikan. Malah itu nanti akan bikin kita jauh lebih sakit dan cemas akhirnya. Jadi dengan kata lain, siapa yang menciptakan realitas kehidupan kita sendiri? Ya diri teman-teman sendiri, diri kita sendiri gitu. Dengan tadi imajinasi yang negatif. Tapi kalau imajinasinya diubah kepada yang positif, wah dia nggak angkat telepon nih. Oh mungkin jam segini lagi olahraga, lagi sibuk, lagi melakukan aktivitas. Ya sudah, kan jadi enteng di perasaannya. Oke, itu dalam relationship. Ya. Atau dalam yang lain misalnya, lagi melamar pekerjaan, belum juga kunjung datang jawaban misalnya kan gitu. Kita bisa memilih respon yang, wah jangan-jangan CV gue nggak bagus nih. Wah jelek, nah itu kan jadi imajinasinya jadi negatif. Tapi kalau kita naikkan vibrasinya, energinya, mungkin lagi diseleksi, aku berdoa aja deh kan gitu. Itu kan jadi lebih enteng ya. Karena enteng, enjoy, happy itu dia punya energi yang positif. Ketiga, kalau orang misalnya menggunakan imajinasi dalam mode yang keliru, dia bisa menghasilkan mode hidup stres. Kenapa hidup stres? Ya karena punya imajinasi masa depan yang kurang bagus. Saya banyak melihat teman-teman yang mungkin di lingkungan saya itu seperti pesimis gitu menghadapi masa depan. Kenapa? Ya karena mereka punya imajinasi masa depan tuh nggak cerah. Kenapa begitu? Mereka melihat hari ini. Kurangnya pekerjaan, kurangnya penghasilan, terus apalagi tidak punya skill. Ya memang wajar punya imajinasi masa depan yang stres gitu ya. Walaupun nanti akan ada orang yang bilang, gak usah mikirin masa depan, pikirin yang sekarang aja, bisa makan aja sekarang alhamdulillah. Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi ini sebenarnya hanya sesaat aja untuk menenangkan diri sendiri. Tapi begitu ingat lagi, stresnya muncul lagi. Harusnya gimana dong? Ya ambil tindakan. Kalau kita mau menciptakan masa depan yang lebih baik, apa yang harus dilakukan? Gunakan imajinasi positif. Oh, aku pengen masa depanku sejahtera, indah, baik. Tapi sekarang aku belum punya skillnya untuk menciptakan ke arah sana. Ya pelajari. Pelajari skillnya, pelajari ilmunya, rubah diri gitu ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang secara sederhana bisa kita lakukan, tapi masalahnya kita sering malas. Kenapa? Karena efek imajinasi itu bisa mensabotase diri kita sehingga tidak melakukan sesuatu yang seharusnya membawa kepada arah perubahan. Nah, apalagi tentang imajinasi? Berikutnya adalah imajinasi seringkali kalau nggak dilatih, dia tidak memiliki kemampuan membayangkan masa depan secara detail. Kenapa? Karena udah stres tadi itu. Padahal fungsi imajinasi adalah salah satunya membayangkan. Membayangkan kan gratis. Bayangin aja sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Bedanya dengan menghayal apa dong? Ya kalau menghayal kita nggak sadar. Ngelamun namanya. Tapi kalau berimajinasi dengan sadar, kadang-kadang membayangkan aja udah enak rasanya.
membayangkan liburan, membayangkan ketemu orang yang tepat, membayangkan punya pasangan yang cantik atau ganteng, membayangkan punya penghasilan yang meningkat, enak ya. Membayangkan, apalagi membayangkan bisa beli apa yang kita pengen, beli handphone, beli mobil, beli motor, beli rumah. Apalagi membayangkan bisa jalan-jalan. Itu imajinasi semua. Dan itu tidak kelihatan. Orang ngeliatnya cuma, ngapain tuh si Abi lagi duduk di situ. Tapi orang yang sedang dilihat itu bisa aja dia sedang mengimajinasikan masa depannya. Pernah kan lihat orang-orang kadang senyum sendiri gitu. Nah, dia melihat imajinasinya kan, atau melihat apa yang ada dalam pikirannya gitu. Nah, jadi seharusnya, bukan seharusnya, nggak ada seharusnya, ya. Imajinasi bisa membantu kita mewujudkan apa yang kita pengen, ya. Nah, sisi lain dari imajinasi adalah juga dia suka menolak pikiran sendiri. Contoh, ini mungkin nanti ada keterkaitan dengan pikirannya. Kalau misalnya ada orang yang sedang bangun project atau sedang bikin project baru, ya setelah dia lakukan, dia analisa dan dia coba untuk mengimplementasikannya, tiba-tiba ada pikiran misalnya, wah kayaknya ini nggak mungkin jadi. Nah, ini kayaknya gagal deh. Nah, ini kayaknya kurang masuk deh. Nah, itu kan berarti apa yang sudah diimajinasikan dia patahin lagi. Ini yang sering disebut sebagai belief system pengcancel doa. Kita sudah doa kepada Tuhan, tapi kita tolak atau kita gagalkan doa itu sendiri. Ya Allah, aku ingin sejahtera. Tapi kan itu adalah sebenarnya adalah proses menggagalkan doa yang sudah kita tadi ungkapkan kepada Tuhan. Jadi harusnya gimana? Nggak ada harusnya. Tapi sadari, kalau kita sudah berdoa dengan imajinasi, membayangkan detail tentang sesuatu yang kita pengen, surrenderkan kepada Tuhan. Pasrahkan kepada Tuhan. Ibarat kita membawa proposal ke sebuah perusahaan, proposalnya harus kita berikan dan kita lepaskan dengan ikhlas agar dijawab atau dikabulkan oleh perusahaan tersebut. Tapi kalau proposalnya kita genggam terus, aduh sayang nih proposal bagus gini masa dikasih kan gitu. Ya kita nggak akan dapat apa yang kita pengen, teman-teman nggak akan bisa menerima apa yang di proposal itu. Sama dengan cara kita berdoa, berimajinasi seperti itu, apa yang kita imajinasikan dengan baik, kita rasakan, oh kita lepaskan. Kita doakan, kita rasakan, kita lepaskan. Kenapa dilepasin? Ya karena kita nggak ngatur hasil. Kita hanya bermain di proses, hasilnya terserah Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah miss memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah si hamba lakukan itu. Ya, oke. Kenapa dia menolak imajinasi sendiri? Karena dia tidak yakin dengan hasil imajinasinya. Jadi semua perang dalam pikiran, ya. Dan akhirnya doa tercancel secara otomatis ketika imajinasi yang baru datang yang lebih negatif. Karena itu sebenarnya imajinasi adalah bentuk lain dari doa. Nah, di sini penting nih. Kenapa banyak dari kita yang doanya tidak terkabul? Karena tidak pakai imajinasi. Cuma hafalan yang dibaca atau yang dipikirin aja. Kenapa harus pakai imajinasi? Biar dapat rasanya. Karena perasaanlah yang sering membuat segala sesuatu terjadi. Pernah nggak teman-teman ketika punya suatu hal yang didoakan gitu ya, yang diinginkan, teman-teman berdoa sama Tuhan, ya Allah aku pengen ini, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah bimbing aku, atau apalah doanya. Tapi sambil membayangkan realitasnya. Lalu kemudian dilepaskan. Dan ada satu masa ketika teman-teman sudah melupakan, kejadian gitu. Sama ketika saya waktu itu pengen punya tempat tinggal, rumah. Saat itu saya lagi tinggal di apartemen. Pengen punya rumah atau tempat tinggal di rumah. Saya berdoa pakai imajinasi. Saya buat imajinasinya.
rumah 2 lantai, 4 kamar tidur, ada sofa dan TV 80 inci di ruang tengah, ada kolam ikan yang bisa tatap setiap pagi, ada balkon, gitu, diimajinasikan. Begitu selesai, dilepasin, jangan digenggam, jangan dibawa-bawa ke rumah, udah lepasin aja. Dengan rasa syukur. Dilepasin, begitu dilepasin, ini keajaibannya terjadi. Kenapa? Karena kita tidak melekat pada doa yang kita panjatkan. Tapi kita menyerahkan doanya pada Tuhan. Ya, 8 bulan setelah saya berdoa seperti itu, hampir setiap pagi, akhirnya ada jawaban. Nah, saya diundang buat makan malam oleh sebuah keluarga, dan ternyata di situ saya dapat informasi bahwa keluarga ini baik sekali, dia punya banyak rumah, dan rumah yang dia tempatin itu akhirnya ditawarkan kepada saya untuk ditinggali. Wah, ini kan jadi luar biasa. Pada saat kita sudah melepaskan, melupakan, kita menyerahkan tanpa ikatan, baru apa yang kita doakan jadi terjadi. Pakai imajinasi. Ya, karena itu imajinasi adalah bentuk lain dari doa. Dengan demikian, fitur pertama dari jiwa kita adalah imajinasi. Gunakan untuk meng-create hidup kita, untuk merubah hidup kita. Jangan digunakan buat hal-hal yang sederhana atau remeh-temeh. Jangan digunakan untuk mikirin yang enggak-enggak. Jangan digunakan untuk mikirin yang merusak jiwa kita aja gitu. Jangan mikirin dia yang tidak memikirkan kamu. Tapi pikirinlah kamu yang memikirkan kamu sendiri. Kamu mau gimana? Teman-teman mau gimana ke depannya? Gunakan pikiran. Banyak orang yang berhasil, orang yang sembuh, orang yang sukses gara-gara menggunakan imajinasinya. Tapi banyak juga orang yang terjerumus, terjerembab gara-gara dia menggunakan imajinasinya dengan cara yang keliru. Contoh, kalau teman-teman habis putus atau break out atau apalagi namanya, imajinasinya kan jalan. Kalau itu dipikirin terus tanpa dilepaskan, jadi terus bikin kita down. Maka imajinasikanlah sesuatu yang baik, yang bagus, yang menggairahkan, yang bikin semangat lagi. Ini bukan nasihat, tapi berbagi pengalaman bahwa saya pernah di fase itu. Makin terimajinasikan terus, makin kepikiran terus, makin stres. Tapi begitu kita ke dalam, kita lepasin, serahin ke Tuhan, kita jadi tenang. Kita jadi damai lagi. Kita jadi gak terganggu lagi. Yang kamu pikirkan, yang teman-teman pikirkan, lagi santai di sana gitu. Gak apa-ngapain, bahkan gak mikirin teman-teman juga. Ya. Jadi hiduplah bukan dikendalikan oleh imajinasi yang datang begitu aja, tapi hiduplah dengan cara menggunakan imajinasi kita untuk hal-hal yang bisa membawa perubahan lebih baik ke dalam hidup kita. Take control, ambil kendali. Oke, itulah fitur pertama dari jiwa. Oke, di video berikutnya kita masuk ke fitur kedua yaitu memori. Sekian dulu, thank you so much.